Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut ke dalam ceritanya, alangkah indahnya kita bersholawat terlebih dahulu kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat kita bisa menjadi saksi dan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu desa yang jauh, hiduplah 3 orang perempuan bersaudara, Siti, Rina, dan Maya. Mereka adalah 3 wanita yang sangat dikenal di desa mereka, tidak hanya karena kecantikan mereka, tetapi juga karena sikap sombong dan buruk yang mereka tunjukkan kepada orang lain. Mereka hidup dalam kekayaan dan kemewahan yang melimpah, namun sayangnya mereka lupa untuk mensyukuri segala yang dimiliki dan lebih sering menggunakan harta mereka untuk merendahkan orang lain. Siti, sang kakak, adalah yang paling angkuh di antara mereka. Ia selalu merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, menganggap orang-orang di sekitar tidak layak bergaul dengannya. Ia sering menghina orang miskin dan menolak untuk membantu sesama, bahkan ketika diminta dengan cara yang sangat sopan. Rina, sang adik tengah, tidak jauh berbeda. Ia suka bermain-main dengan perasaan orang lain, sering mengolok-olok orang yang kurang beruntung, serta membuat lelucon yang tidak pantas tentang orang lain, terutama yang berpenampilan kurang menarik. Bahkan, ia merasa bangga bisa membuat orang lain merasa malu atau rendah diri. Sedangkan Maya, si bungsu, meskipun tidak seberat 2 kakaknya dalam hal penghinaan, ia tetap suka membicarakan keburukan orang lain di belakang. Ia tak ragu untuk menyebarkan gosip yang tidak benar dan merusak hubungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu hari, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesombongan dan kedengkian, 3 perempuan ini mendapatkan ujian yang sangat berat. Seorang ulama bijak yang datang ke desa mereka mendengar tentang sikap buruk mereka. Dengan penuh kasih sayang, ulama itu mendatangi mereka dan memberi peringatan. Wahai perempuan-perempuan yang diberi anugerah oleh Allah, ingatlah bahwa segala yang kamu miliki adalah titipan. Jangan sampai kesombonganmu menghalangimu untuk bersyukur dan berbuat baik. Namun, Siti, Rina, dan Maya malah menanggapi dengan tawa sinis dan bahkan mengejek ulama itu. Mereka merasa bahwa hidup mereka sudah cukup sempurna dan tidak membutuhkan nasihat siapapun. Mereka terus hidup dengan kesombongan dan tidak memperdulikan penderitaan orang lain. Sebulan setelah kejadian itu, datanglah sebuah ujian yang mengerikan. Pada suatu malam yang gelap, mereka bertiga terbangun oleh suara yang keras dan aneh. Tiba-tiba tubuh mereka berubah. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi anjing. Tubuh mereka yang dulu indah dan mempesona kini berubah menjadi anjing yang kotor dan hina. Mereka terkejut dan ketakutan. Mereka mencoba berteriak, namun suara mereka hanya berupa gonggongan anjing. Mereka tak bisa bergerak dengan bebas seperti manusia lagi. Dalam keadaan tersebut, mereka mulai menyadari betapa besar kesalahan mereka selama ini. Mereka yang dulu sombong, kini hanya bisa merasakan bagaimana rasanya dihina dan dijauhi oleh makhluk lain. Setelah beberapa waktu, mereka mendengar suara seorang bijak yang mengatakan, ini adalah hukuman untuk mereka yang tidak tahu bersyukur, yang hidup hanya untuk merendahkan orang lain. Ketahuilah, kalian tidak akan bisa kembali menjadi manusia kecuali kalian benar-benar menyesali perbuatan kalian dan bertobat dengan hati yang tulus. 3 perempuan itu pun mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka tidak hanya menyesali perubahan bentuk mereka, tetapi juga mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah melukai banyak hati dengan sikap sombong dan egois mereka. Akhirnya, setelah bertahun-tahun dalam bentuk anjing, mereka memperoleh kesempatan untuk bertobat. Dengan hati yang penuh penyesalan, mereka kembali ke desa dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah mereka sakiti. Mereka bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan, dan berjanji untuk hidup dengan penuh rasa syukur
menghargai orang lain, dan memperbaiki segala kesalahan mereka. Pelajaran yang dapat diambil. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya rasa syukur, rendah hati, dan empati terhadap sesama. Allah memberikan segala yang kita miliki sebagai titipan, dan kita harus menggunakannya untuk berbuat baik, bukan untuk menyombongkan diri. Kesombongan dan pengingkaran terhadap peringatan Allah bisa berujung pada penyesalan yang sangat dalam. Namun, dengan pertobatan yang tulus, pintu ampunannya selalu terbuka bagi mereka yang kembali ke jalannya dengan hati yang bersih. Semoga kisah ini bisa memberikan pesan moral yang mendalam, agar kita senantiasa tidak menjadi pribadi yang dimurkai Allah dan Rasul-Nya, dan selalu berbuat baik dan tidak memandang rendah kepada sesama. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam legendaris lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.